Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 9, yaitu kita mau membahas yang nomor 14 sampai dengan nomor 17 ya. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Nah, rumusnya saya sudah sediakan lagi di sini. Untuk nomor 14, sinus dari minus 270 ditambah sinus dari 180 ditambah tan dari 720 sama dengan apa? Nah, kita kerjakan satu persatu. Yang suku pertama ini sinus minus 270. Itu kan berarti bentuknya adalah minus theta ya. Nah, jadi kalau sinus minus theta, minusnya kita tarik keluar. Maka kita tulis minus sinus 270. Nah, lalu 270 ini kita tulis sebagai 360 kurang 90. Jangan lupa nih masih ada minus ya. Nah, lalu ini kan bentuknya 360 kurang theta. Jadi, kita gunakan lagi rumus yang ini. Sinus 360 kurang theta menjadi minus sinus theta. Jadi, kita tulis minus sinus 90. Ini tetanya. Nah, perhatikan minus dan minus menjadi positif. Lalu sin tetanya adalah sin 90 yaitu 1 ya. Jadi, jawaban suku pertama adalah 1. Lalu kita fokus ke suku yang kedua. Sinus 180 kita tulis sebagai 180 kurang theta. Ini kuadran 2 ya. Jadi tetap menjadi sinus tapi kita tinggal tulis sinus 0. Ya, kita gunakan rumus di LKS sebelumnya. Nah, sinus 0 itu adalah 0, berarti suku kedua selesai. Lalu kita fokus ke suku ketiga yaitu tan dari 720. Nah, 720 kan sudah lebih dari 360 ya dan dia kebetulan 2 kali 360. Berarti ini belakangnya masih ada tersisa 0, ini tetanya. Lalu kita gunakan bentuk yang ini, tan theta plus K kali 360 boleh dibuang ini, tersisa tan theta. Berarti ini semua boleh dibuang, tersisa 0. Tan 0 itu berapa? Tan 0 adalah 0. Berarti 3 suku ini kita sudah selesaikan ya. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan saja. Oke, nah kita totalkan 1 dan 0 hasil totalnya tetap 1. Oke, jadi jawabannya D. Nah, lanjut soal nomor 15. Jika sinus theta adalah minus U per 3, nah lalu tetanya di kuadran 4, maka cot-nya berapa? Oke, nah kita fokus ke info soal sin theta adalah minus U per 3 dan tetanya di kuadran 4. Jadi kita buat segitiganya dulu. Oke, nah ingat sinus adalah depan per miring, berarti ini depannya minus U ya, miringnya adalah 3. Nah, otomatis sampingnya ini. Oke, nah jangan taruh minus di bagian samping karena kalau kuadran 4 depannya miring, depannya minus maksud saya, tapi sampingnya harus positif ya. Jadi kita Pitagoraskan 3 dan minus U nanti jadinya akar 9 kurang U kuadrat. Oke, nah lalu saya hitung dulu tan tetanya. Nah, tan itu kan depan per samping. Berarti minus U per akar dari 9 kurang U kuadrat. Nah, kita tulis ulang saja ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita mau adalah cot theta. Nah, ingat, cot theta adalah 1 per tan theta. Berarti hasil yang ini kita putar aja, kita balikkan menjadi minus akar 9 kurang U kuadrat per U ya. Minusnya saya tetap di atas. Oke, hanya yang U per akarnya kita putar menjadi akar per U. Oke, nah kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi B. Kita lanjut soal nomor 16. Jika tan alfa adalah 12 per 5, lalu cos alfanya lebih kecil dari 0, maka sin alfanya berapa? Jadi pertama-tama kita tahu ya, tan alfanya 12 per 5, berarti ini positif. Nah, cos alfanya negatif. Otomatis kita tahu bahwa alfanya pasti di kuadran 3, karena di kuadran 3 tannya positif, cosnya negatif. Oke? Nah, lalu 12 per 5 ini kita kan bisa tulis sebagai minus 12 per minus 5. Mengapa? Sekali lagi, karena alfanya adalah kuadran 3. Kuadran 3 maka depannya harus negatif, sampingnya juga harus negatif ya. Ingat yang depan itu Y, sampingnya itu yang X. Jadi kuadran 3 Y-nya minus, X-nya juga minus. Oke, sedangkan miringnya ini tinggal dipitagoraskan saja, yaitu 13. Miring tidak pernah negatif ya. Nah, lalu kita tinggal menghitung yang diminta oleh soal sin alfa ya. Sin alfa itu adalah depan per miring. Berarti minus 12 per 13. Jadi jawaban akhirnya adalah E. Nah, nomor 17. Jika cos T adalah 5 per 13, nah lalu T-nya di kuadran 4 lagi, karena 3 per 2 pi adalah 270 derajat, 2 pi adalah 360 derajat. Ya. Ditanya cot T-nya apa? Oke. Nah, kita buat lagi segitiganya.
Ini samping, ini miring, berarti sampingnya 5, miringnya adalah 13. Nah, depannya minus 12. Kita Pitagoraskan, jangan lupa ada minusnya. Karena kuadran 4, Y-nya negatif. Oke? Nah, Y adalah depan negatif. Lalu kita tinggal hitung cot. Cot adalah samping per depan. Berarti 5 per minus 12 itu sama artinya dengan minus 5 per 12 ya. Jadi yang benar adalah D. Oke, demikianlah pembahasan 4 soal di video kali ini. Ingat, untuk selalu belajar dan selalu berlatih, maka kalian pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.